Dani, Agnes Monica, Rizky Septrian, Mustafa Rais. Mustafa, kenapa kakinya naik sebelah nak? Ya, kaki kok diturunkan ya. Kemudian Rido Ilham, Ulul Azmi, Dahlia, Zakia Rahmat. Berarti hadir semua ya nak ya. Baiklah anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Sekarang kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Dari rumah menuju sekolah. Nah, itu perjalanannya sangat panjang tadi kan? Nah, Ibu mau bertanya nih, apa saja yang kamu amati di jalan tadi? Iya, banyak. Apa nak? Apa nak? Hujan lebat. Iya, hujannya lebat. Apa lagi? Sampah. Ada sampah. Iya, ada sampah nampak tadi nak ya. Apa lagi? Air meluap. Airnya meluap. Kenapa meluap? Karena sampah Karena banyak sampah. Ya, hujannya deras juga ya kan? Iya. Apa lagi nak selain itu? Longsor. Oh iya, longsor di belakang sekolah kita. Iya, ada longsor. Nah, jadi banyak yang kamu amati dari rumah ke sekolah. Iya nak ya? Iya. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis kebahasan teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini nak ya. Nah, mudah-mudahan materi kita hari ini dapat diserap dengan baik. Oke nak? Iya. Sebelum kita belajar tentang teks laporan hasil observasi, nah coba perhatikan dulu tayangan ibu ini ya nak ya. Coba dibaca dulu tayangan ibu ini. Siapa yang membaca nak? Siapa yang membaca? Satu orang saja. Yang lainnya menyimak. Nanti kalian akan ditanyakan tentang isi teks. Oke nak? Nah silakan. Siapa yang membaca nak? Saya Bu. Ya Luna. Silakan Luna. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, non-proyek, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh kaum industri untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam,
konsumsi manusia dan radioaktif. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Sampah organik dan anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegradability. Menjadi sampah padat biodegradable, sampah yang dapat diuraikan oleh proses biologi. Dan sampah padat non biodegradable tidak dapat diuraikan oleh suatu proses biologi. Sampah padat non biodegradable ada dua jenis, yaitu recyclable dapat diolah kembali dan non recyclable tidak dapat diolah kembali. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari toilet, sedangkan limbah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah manusia adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah sampah industri. Limbah radioaktif adalah sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium. Limbah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi. Ya, terima kasih Luna. Nah, anak-anak, kira-kira teks ini menceritakan tentang apa, nak? Tentang sampah. Tentang apa saja? Ya, tentang pengertian sampah. Apa lagi? Ayo di tangan. Apa, nak? Ya, jenis-jenis sampah. Bentuk sampah. Iya, jenis sampah. Jenis sampah ada dua. Apa, nak? Berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sifat. Yang kedua, ya tunjuk tangan, nak. Yang berdasarkan bentuknya. Kemudian apa lagi, nak? Yang berdasarkan sifat ada berapa, nak? Ada dua. Apa saja? Organik dan anorganik. Iya, berdasarkan sifat ada dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Kemudian berdasarkan bentuk ada berapa, nak? Iya, ada 6. Ya, apa saja? Padat, Iya. cair, alam, konsumsi, manusia, dan radioaktif. Iya, ada 6. Di sini dijabarkan semua di sini kan, nak? Iya. Nah, inilah dia teks laporan hasil observasi. Berarti kamu sudah melakukan pengamatan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Semuanya perhatikan ke depan ya, nak, ya. Nah, ini dia. Ya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum
berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Apa saja yang diamati anak-anak? Ya, boleh mengamati hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, atau kegiatan, boleh ya, tempat, dan lain-lain. Ya, nah itu yang kita amati ya. Kemudian kita masuk struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum ini adalah paragraf yang berisi penjelasan secara rinci seperti pengertian objek ya nak ya. Nah, atau klasifikasi objek. Kemudian yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu dalam deskripsi bagian dijelaskan secara detail objek yang akan kalian tulis. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, dalam deskripsi manfaat itu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, inilah dia struktur teks laporan hasil observasi. Ya nak ya? Iya. Sama dengan kita lihat tadi teks yang ditayangkan, pernyataan umumnya apa? Pengertian sampah. Nah, kemudian deskripsi bagiannya nak? Itu tengah nak? Iya, jenis-jenis sampah. Nah, kemudian deskripsi manfaatnya? Iya. Iya, ada yang dapat didaur ulang dan ada yang dapat diuraikan. Iya. Itu deskripsi manfaatnya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat definisi. Banyak tidak ditemukan kalimat definisi tadi nak. Definisi apa saja nak? Tulis tangan. Definisi sampah. Iya, definisi sampah. Definisi apa lagi? Limbah hitam. Limbah hitam apa lagi nak? Tulis tangan nak. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga. Iya, banyak definisi kita temui, ya kan? Nah, itulah yang kalimat definisi itu ya nak ya. Kemudian yang kedua, kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi itu apa nak? Kalimat penjelas. Ya, kalimat Penjelas. penjelas. Kalimat yang menjelaskan objek. Kemudian yang ketiga, konjungsi. Apa itu konjungsi nak? Kata hukum. Iya, kata penghubung. Apa contohnya nak? Ayo, di tangan. Dan sedangkan dan lain-lain. Iya, dan sedangkan apa lagi? Dari yang? Di tangan. Iya, tetapi akan tetapi ya dari hal ya? Iya. Ya, inilah dia ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menyusunnya, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, melakukan observasi atau pengamatan. Nah, coba yang diamati satu objek saja. Contohnya sampah tadi ya, sampah apa sampah itu. Nah, kita harus menceritakan tentang sampah secara detail. Ya nak ya? Nah, kita amati satu benda. Kemudian yang kedua, membuat topik-topik kecil yang dapat dikembangkan menjadi laporan. Apa nak? Kita membuat topik-topik kecil. Yang ketiga, menyusun kerangka laporan sesuai dengan sistematika teks laporan hasil observasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang disusun menjadi satu teks yang padu. Nah, inilah langkah-langkahnya ya nak ya. Nah, yang pertama kita pengamatan dulu atau observasi. Kemudian kita membuat topik kecil. Apa saja yang kita amati, kita tuliskan, ya nak ya. Yang ketiga, kita bikin kerangka agar menjadi teks. Kemudian baru kita susun menjadi teks yang padu. Nah, inilah dia langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan?
observasi. Ayo. Ayo nak. Apa tadi nak? Iya. Teks yang berisi hasil pengamatan. Iya, pintar. Pengamatan suatu objek yang diamati. Ya, ini dia, pintar. Nah, yang lain, kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja strukturnya tadi nak? Pernyataan umum. Iya, ada berapa? 3. Iya, siapa bisa? Tepuk tangan. Ya, silakan. Pernyataan umum. Iya. Deskripsi bagian. Deskripsi manfaat. Iya, ada 3. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke. Baiklah nak. Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD nak ya, lembar kerja peserta didik. Nah, sebelumnya kamu ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang kemarin ya nak ya. Iya, silakan susun bangkunya. Ya, baiklah nak. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang akan kamu isi, kamu kerjakan bersama teman-teman kelompok yang sudah dibagi, ya nak ya? Iya, jadi ibu bagi 2 per kelompok, hanya 1 yang dikumpulkan nantinya ya. Kemudian setelah ini kamu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Oke nak? Oke, kelompok nanti kalau kawannya maju, kelompok lain menanggapi. Oke nak? Siap nak? Baik. Ini lembar kerja. Ini kenapa kamu mengantuk? Latihan. Latihan? Kenapa latihan nak? Kenapa? Ya, silakan. Silakan ayah. Nanti kemudian lagi ya, cepat ya. Apa? Ya, nanti ganti-gantian ya. Tidurnya ganti-gantian. Ya, sudah. Perhatikan halaman 3. Halaman 3. Nah, halaman 3. Di sini ada pertanyaan tentang teks di bawah. Ya. Pertanyaan, baca teks di bawah ini nah ya, makhluk di bumi. Nah, tugasnya analisislah struktur dari teks laporan hasil observasi di bawah ini. Jadi yang pertama kita menganalisis struktur. Jadi kita tentukan mana struktur, mana yang strukturnya ada 3 tadi ya, menentukan terdapat pada halaman berapa. Yang kedua, analisislah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kamu menganalisis kebahasaan. Formatnya ada di belakang ya, nak? Isi format dari belakang. Itu sudah dipersiapkan formatnya. Kemudian di sebelahnya ada pertanyaan yang ketiga. Susunlah potongan teks laporan hasil observasi di bawah ini menjadi teks yang utuh. Enak ya? Nah, jadi ada potongan-potongan teks itu kamu susun nanti. Kamu susun nah ya? Iya. Sudah paham nak tugasnya? Sudah paham nak? Mana suaranya? Ya, sudah. Ya, silakan kerjakan ya. Ya, waktunya ibu kasih 50 menit. Oke nak? Ya, silakan kerjakan.
kelihatan. Ya. Oh iya. Anak Pak Rido. Iya, satu saja dikumpulkan ya. Ya, boleh mencari di HP nak ya, boleh diizinkan. Silakan kamu cari informasinya di HP kamu. Memang paham nak? Ada yang kurang jelas? Ya, sebetulnya ada 3 sebenarnya. Iya, sebetulnya ini apa? Sebetulnya ini apa? Perahu pertama sebetulnya apa? Gitu ya. Perahu kedua apa? Perahu ketiga apa? Ini sebetulnya isiannya. Nah, ini buktinya paragraf. Kamu salin paragrafnya di sini. Bukti. Mendiktekan boleh, aku mendiktekan menulis. Ayo mendiktekannya satu garis cepat.
Oh ya, itu kan ada yang nomor 3 nak ya. Ada potongan teks. Kan sudah ibu acak-acak itu. Ya, susun. Menjadi teks yang utuh. Yang pertamanya apa? Kira-kira ya, itu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertamanya apa tadi? Pernyataan umum yang mana ya. Kemudian kelanjutannya yang mana? Bagian penjelasannya yang mana? Jadi coba disusun ya menjadi paragraf teks yang utuh. Oh ya, silakan. Cepat nak ya, waktunya aku kasih cuma 5 menit paling lama. Apa nak? Oh tidak, ini kebahasaan dari teks ini. Nah, apa kebahasaannya? Yang pertama tadi kan analisis struktur dan teks laporan hasil observasi. Sudah dibuat kan? Sudah. Yang ketiga lagi apa kebahasaannya terdapat dalam teks ini? Ya? Ya, apa kebahasaannya? Nah, ini susun yang ketiga, susun ini. Susunnya ini. Ya, silakan cari ya.
Iya. Dia nomor Iya, ya. dia nomor berapa? Ya, bikin nomor kelompok, nama kelompok, kelompok 1, sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya. Boleh. Boleh pakai ya. Apanya? Gimana? Panjang apa? Ya. Beda ya? Ya, cari. Saya kira sana ya. Ada kalimat definisi, tadi apa lagi? Ada deskripsi ya kan, deskripsi bagian. Ya. Kemudian ada konjungsi. Waktunya tinggal 25 menit lagi. Sari kenapa? Masih sakit perutnya ya? Sari silakan istirahat dulu. Ya, kalau nggak kuat jangan ke sana ya. Istirahat di kantor dulu. Ada Bu Ramadini kemarin.
Luna, duduk di kelompoknya. Nah, paham kan? Ada yang kurang jelas? Ya, iya, sebetulnya ini apa? Sebetulnya ini apa? Kalau pertama sebetulnya apa? Ya. Kalau kedua apa? Kalau ketiga apa? Ini sebetulnya isinya. Nah, ini tidak ada sama sekali kalau itu. Ayo mendiktekannya satu dan cepat.
Gimana susunnya, Pak? Susunan tentang teks laporan hasil observasi dua ini. Oh ya, itu kan ada yang nomor 3 nak ya. Ada potongan teks. Kan sudah ibu acak-acak itu. Ya, betul. Menjadi teks yang utuh. Yang pertamanya apa? Kira-kira ya, itu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertamanya apa tadi? Pernyataan umum yang mana dia. Kemudian kelanjutannya yang mana? Bagian penjelasannya yang mana? Gitu. Nah, jadi coba perhatikan. Disusun ya menjadi paragraf teks yang utuh. Ya. Oh iya. Cepat nak ya, waktunya ibu kasih cuma 5 menit paling lama. Apa nak? Oh tidak, ini kebahasaan dari teks ini. Teks ini. Nah, apa kebahasaannya? Yang pertama tadi kan ada struktur dan teks laporan hasil observasi. Sudah dibuat kan? Sudah. Sudah. Apa kebahasaannya dalam teks ini? Ya? Ya, apa kebahasaannya? Apa? Nah, ini sudah ketiga, itu ini. Ya, silakan tadi ya. Gimana lagi ya, paham? Kelompok 1, paham? Kelompok 3 bagaimana? Ada yang kurang dipahami? Paham semua ya? Ya, ya silakan. Berapa? Apa nak kebahasaannya ya? Ya, kebahasaan yang pertama apa? Kalimat. Iya, apa saja kalau diikuti yang kalau diikuti ada nggak sama iya, iya, Dia nomor berapa? iya, Dia nomor berapa? ya, itu nomor kelompok, nama kelompok, kelompok 1, sana kelompok 1, kelompok 2, 3. Iya. Boleh. Boleh, oke ya. Ya. Beda ya?
tinggal 25 menit lagi. Sari kenapa? Masih sakit perutnya ya? Sari jangan istirahat dulu. Ya, kalau nggak kuat jangan kok sana ya. Istirahat kita dulu. Ada Bu Ramadini. Sudah selesai nak? Belum ya? Ibu. Ya, waktunya 5 menit lagi. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Yuna, duduk di kelompoknya. Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis. Oke, hidung mana hidung tadi nak? Hidung, Cincin ya? Mana kok lama sekali ya? Oh ya sudah. Ya sudah. Sekarang satu kelompok saja yang hadir, yang ada yang apa nak ya? Satu kelompok saja yang tampil. Oke nak? Satu kelompok saja yang tampil hari ini. Silakan, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Siap? Kelompok 1 siap? Ya, silakan di depan. Maju ke depan.
Luna, duduk di kelompoknya. Ya, waktunya habis ya. Waktunya habis. Oke, Rido mana Rido tadi nak? Rido, izin ya? Kemana kok lama sekali dia? Oh ya sudah. Ya sudah. Sekarang satu kelompok saja yang hadir, yang ada yang apa nak ya? Satu kelompok saja yang tampil. Oke nak? Satu kelompok saja yang tampil hari ini. Silakan, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Siap? Kelompok 1 siap? Ya, silakan nak. Di depan. Maju ke depan. Oke, kelompok 1 yang tampil ya. Kemudian kelompok 2 dan 3 itu menanggapi. Boleh bertanya. Ya nak ya? Boleh bertanya. Pokoknya perhatikan, simak kawannya nanti saat tampil. Kemudian yang lain kelompok 1, kelompok 2 dan 3 itu nanti bertanya atau menanggapi. Silakan maju kelompok 1. Oke, mana di sini depan sini duduknya. Depan sini. Hah? Di sini saja. Mana? Berdua. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari menganalisis struktur teks eksposisi makhluk di bumi ini. Yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi makhluk di bumi ini. Strukturnya yaitu pernyataan umum. Di bagian bagas 1 terdapat benda di dunia dapat dikelompokkan
darah tetapi hidup. Selain itu, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan sesuatu yang sangat penting yang tidak dapat dilakukan oleh binatang. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri, sedangkan binatang tidak. Rumput, gandum, dan tanaman keras adalah jenis tumbuhan. Namun tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuh-tumbuhan berbunga dan tumbuh-tumbuhan tidak berbunga. Mawar juga dan tanaman buah mempunyai bunga, tetapi jamur, lumut, dan pakis tidak. Itu termasuk deskripsi bagian. Dan selanjutnya paragraf 4, yaitu selanjutnya binatang dapat dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata bertulang belakang, meliputi manusia, burung, anjing, katak, dan lain-lain. Sedangkan invertebrata tidak bertulang belakang, meliputi ubur-ubur, kupu-kupu, dan laba-laba. Terdapat 5 kelompok vertebrata, yaitu mamalia burung, amfibia, reptilia, dan ikan. Itu termasuk juga deskripsi bagian. Dan selanjutnya menganalisis struktur kebahasan teks eksposisi makhluk di bumi ini. Contohnya tuh kera, tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda hidup. Termasuk kebahasan identifikasi kalimat definisi. Terdapat di paragraf 1. Dan selanjutnya mawar, jagung, dan tanaman buah mempunyai bunga tetapi jamur, lumut. Itu termasuk kebahasan identifikasi kalimat deskripsi. Bisa dilihat di paragraf 2. Dan selanjutnya contohnya itu dan, sedangkan, yang, oleh karena itu, termasuk kebahasan konjungsi. Dapat dilihat di paragraf 3. Dan selanjutnya selanjutnya menyusun hasil observasi, yaitu pertama, karbon adalah unsur kimia elemental yang disimbolkan dengan huruf C. Karbon berada di alam dalam bentuk karbon murni seperti berlian dan grafit, dan karbon terikat secara kimia dalam senyawa alam yang dapat berbentuk kristal murni seperti berlian dan grafit. Karbon umumnya berada dalam senyawa ikatan kimia dengan unsur lain yang juga dapat berbentuk senyawa organik seperti batu bara dan petroleum, atau senyawa anorganik seperti gamping, dan bubuk pengembang kue. Terlepas dari persebarannya yang cukup luas, karbon hanya berjumlah 0,19% dari perak bumi. Kedua bentuk dasar karbon tersebut mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda. Berlian berbentuk dari atom yang terikat dengan sangat kuat sehingga dikenal sebagai benda yang paling keras. Di pihak lain, karbon yang kedua, yaitu grafit, memiliki kekerasan lebih rendah daripada berlian. Grafit disusun oleh atom yang berbentuk heksagonal pada lembaran-lembaran yang sejajar. Setiap lembaran hanya terikat secara terpisah-pisah, sehingga grafit terasa licin dan dapat digunakan sebagai pelumas atau alat tulis. Benda hitam yang terdapat di dalam pensil adalah grafit. Perbedaan penting lain antara berlian dan karbon adalah daya hantar arus listrik yang dikandung. Berlian adalah benda berkonduktor, tidak dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan grafit adalah benda konduktor, dapat menghantarkan arus listrik. Akan tetapi, baik berlian maupun grafit mempunyai titik lelah dan titik didih yang tinggi. Sifat optik berlian sangat signifikan. Berlian mempunyai indeks refraksi paling tinggi jika dibandingkan dengan batu permata apapun, sehingga benda ini memantulkan cahaya ke mata dengan lebih menyilaukan daripada
tetapi pada suhu tinggi karbon akan bersenyawa dengan oksigen dalam proses oksidasi. Bentuk karbon apapun ketika bersenyawa dengan oksigen yang banyak pada suhu tinggi akan membentuk karbon monoksida. Karbon monoksida berbentuk sebagai hasil pembakaran mesin yang menggunakan minyak petroleum dan ditemukan dalam jumlah yang besar pada buangan knalpot mesin otomotif. Apabila terkena panas di atmosfer bersama oksigen bebas, karbon dasar akan terkonversi menjadi dioksida. Karbon dioksida relatif tidak reaktif. Bahan yang terbakar pada suhu yang relatif rendah, seperti kayu dan kertas, tidak akan terbakar dalam karbon dioksida. Atas dasar ini, karbon dioksida digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Ya, dari kelompok 1 saya ikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku kelompok 1 Nana. Dulu. Sesi tanya jawab, ya? Ya, boleh bertanya yang menanggapi juga boleh. Oke? Ada pertanyaan, Nak? Silakan. Siapa yang bertanya? Kelompok berapa? Ayo. Ya. Ya, silakan. Ayo, Raki. Silakan. Yang mana mau ditanyakan? Yang mana ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kan ingin bertanya untuk kelompok 1. Kebangsaan identitas kalimat definisi. Iya. Apa? Kalimat Iya, kalimat deskripsi yang terdapat dalam ya kebangsaan itu soal pertama ini. Yang kedua. Itu yang kurang jelas ya, Nak, ya? Ya, silakan. sekian juga saya kasih kajian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kalau dijawab dulu atau bagaimana? Ya, jelaskan lagi, Nak. Bacakan lagi tadi. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Contoh kebahasaannya yaitu contohnya seperti keras, memulihkan, suka, dan bunga adalah contoh benda hidup yang terdapat di kalimat definisi. Boleh dilihat dari kelompok 1. Ya, di bawah satu kedapatnya, Nak, ya. Jelas kelompok 2? Jelas, Dok. Iya, jelas. Kelompok 3? Apa pertanyaannya, Nak? Ayo. Tidak ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ada? Kenapa tidak ada? Jelas semua ya? Iya. Oh iya, baiklah. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk lagi. Yuk. Ya, bagaimana kelompok lain? Apakah sama jawabannya? Sama Bu. Iya, sama semua. Jadi aku untuk kelompok 2. Iya, sudah. Apus untuk kelompok 3. Ya, baiklah. Ibu perhatikan tadi ya, semuanya sudah menjawab benar. Nah, nanti Ibu akan periksa lagi di rumah ya, Nak, ya. Lempar LKPD-nya. Baiklah, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Oke? Baik, kita simpulkan ya, Nak, ya. Oke. Materi kita hari ini adalah teks laporan hasil observasi. Ayo, kita simpulkan apa itu teks laporan hasil observasi. Apa saja tadi strukturnya, kebahasannya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana. Ayo, siapa bisa? Kelompok berapa?
pengertiannya. Teks laporan hasil observasi apa tadi? Ya, silakan. Teks yang berisi hasil pengamatan dari suatu objek. Iya, teks yang berisi hasil pengamatan dari suatu objek. Iya, jadi intinya adalah teks yang berisi hasil pengamatan atau observasi. Apa saja yang diamati anak-anak? Iya, bisa hewan, apalagi? Tumbuh-tumbuhan, apalagi nak? Iya, boleh ya. Contohnya sampah, benda, ya kan? Boleh tempat, nah boleh kejadian atau kegiatan juga boleh. Nah, kemudian strukturnya ada berapa tadi nak? Ada berapa? Ada 3, iya. Apa saja? Tunjuk tangan nak. Siapa bisa? Ayo. Ada pernyataan umum. Yang kedua, Deskripsi bagian. iya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Iya, ada 3. Kemudian kebahasaan ada berapa tadi nak? Ada 3. Iya, apa saja? Kalimat definisi. Kalimat definisi, iya. Kalimat deskripsi. Deskripsi, betul. Apa lagi nak? Iya, betul. Ada konjungsi. Nah, kemudian apa lagi nak? Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama kita ngapain dulu nak? Iya, kita mengamati objek. Ya, objeknya terserah. Objek yang mana kita amati, kita pilih satu. Kemudian apa lagi nak? Apa nak? Membuat catatan kecil. Iya, kemudian Menyusun kakak. iya, membuat kerangka karangan. Kemudian apa lagi nak? Menyusun kerangka karangan menjadi teks yang utuh. Oke, atau ya teks yang padu. Baik, nah itulah kesimpulan kita hari ini. Anak-anak ibu, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya, menyenangkan, alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Nah, berarti berakhirlah materi kita hari ini ya. Minggu depan kita belajar tentang teks anekdot ya nak. Oke? Jadi coba dibaca-baca dulu bukunya di rumah tentang teks anekdot. Oke nak? Itu terdapat pada halaman berapa? 42 ya nak ya? Iya, silakan nanti dibaca bukunya atau dicari referensi lain di Google boleh. Pokoknya di mana saja. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, baiklah kita berdoa dulu ya. Nah, sebelum selesai kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang mimpi doa? Siapa tadi nak? Rizky ya? Iya, silakan Rizky. Siap Kak, sebelum pulang lagi kita berdoa. Siap Kak, sebelum pulang lagi kita bersyukur mulai.